Baik, anak-anak, kita akan belajar tentang media presentasi sesuai dengan yang Pak Teguh terangkan bahwa jenis media presentasi itu ada dua macam saja. Yang pertama adalah media presentasi satu arah dan yang kedua adalah media presentasi dua arah. Satu arah kita akan mulai dengan membuat media presentasi, di mana fungsi media presentasi ini adalah misalkan untuk show pada pameran-pameran, di sebelah kiri kanan stage atau panggung konser dan sebagainya, di mana slide-slide akan bergerak secara otomatis tanpa dikendalikan oleh operator maupun presenter. Kalau itu ciri khasnya, karakteristiknya bahwa satu arah itu berjalan otomatis, kemudian tidak ada interaksi antara slide dan audiens Anda sebagai pemirsa dari slide presentasi tersebut. Saya akan contohkan, saya mulai. Langkah seperti biasa, kita buka PowerPoint-nya dulu, file new, muncul seperti ini. Kemudian kita buat presentasinya. Ini contohnya. Oke, ini slide pertama. Atau layoutnya kita rubah dulu yang ini, karena title. Nah, layout, slide. Oke, kita menuju slide yang berikutnya, new slide. Yang bawah kita pilih yang kedua menggunakan title and content untuk layoutnya. Baik, misalkan oke. Setelah kita mempunyai dua slide, ini rencananya kita akan buat satu arah, jadi semua pergerakan akan berjalan dengan otomatis. Untuk mempercantik bisa kita indahkan desainnya, misalkan menggunakan salah satu. Silahkan dipilih. Nah, misalkan ini ya, desain untuk mengatur tampilan. Baik, kita kembali ke slide 1 untuk mengatur gerakan dari masing-masing objek. Saya menamai ini objek ya. Slide 1 ini punya dua objek. Objek 1, objek 2. Karena satu arah, maka mereka akan berjalan secara otomatis. Untuk pengesetan animasi gerak, kita klik dulu objeknya. Klik objek pertama, kemudian kita pasti animation. Untuk memunculkan animation pane, pastikan ini nyala. Oke, jenis gerakan pada PowerPoint itu ada 3 macam. Letaknya di sini. Add animation. Yang pertama adalah entrance, yang kedua emphasis, kemudian exit. Entrance itu begini, saya akan terangkan menganalogikan gerakan pada PowerPoint itu menjadi sebuah pagelaran tari begitu ya. Oke. Panggungnya itu anggap sebagai layarnya. Maka entrance ini adalah gerakan ketika objek keluar panggung, menuju panggung. Keluar menuju panggung itu diatur melalui entrance. Kalau emphasis itu gerakan ketika dia sampai ke panggung. Jadi setelah masuk, penarinya masuk itu menggunakan entrance. Setelah masuk sampai ke stage, dia akan menari-nari. Tariannya itu diatur menggunakan emphasis. Kemudian exit adalah gerakan ketika penari ini selesai menari di panggung, kemudian kembali ke ruang ganti. Itu menggunakan exit. Nah, jadi ada 3 macam, yaitu entrance ketika dia objek itu keluar ke stage, ke panggung. Kemudian emphasis itu ketika objek atau penari itu menari di stage, panggung. Dan exit ketika dia kembali ke ruang ganti atau menghilang dari stage atau dari layar. Oke. Tidak harus seluruhnya kita set ya anak-anak ya. Misalkan untuk kebutuhan entrance untuk satu arah ini tidak perlu kita menggunakan ketiga-tiga jenis tarian itu atau jenis gerakan itu. Cukup dengan menggunakan 2 gerakan saja, yaitu menggunakan entrance. Misalkan ini. Jangan lupa karena ini adalah satu arah, maka kita buat secara otomatis. Startnya kita buat dengan after previews. Ya,
Setelah kita atur entrance-nya supaya menarik, kita tambahin dengan emphasis, menari. Nah, jadi entrance dan emphasis. Maka di animation pen ini akan muncul dua animasi gerak. Jangan lupa yang kedua juga kita jangan pakai on click karena ini satu arah, menggunakan apa? After previous. Maka dia akan bergerak secara bergantian secara otomatis. Jadi satu objek mempunyai dua gerakan. Yang satu adalah gerakan ketika dia keluar ke stage, dan yang kedua adalah gerakan ketika dia sampai di stage dia menari. Untuk mengatur objek yang kedua, klik objeknya jangan lupa. Nah, langkahnya sama. Add animation, kemudian entrance, pilih salah satu, misalkan ini. Ya, jangan lupa langsung diatur startnya. Ya. Setelah entrance, emphasis, jangan lupa juga. Misalkan ini, bebas ya. Jangan lupa yang ini nggak boleh bebas, harus after previous. Ketika dia mempunyai dua objek, slide itu 1 dan 2, maka dia harus mempunyai berapa objek? Animasi 4, karena masing-masing objek mempunyai dua, yaitu entrance emphasis dan entrance emphasis. Baik, kita menuju ke slide yang kedua. Lakukan hal yang sama pada slide yang kedua, fasilitas. Entrance. Ya. Jangan lupa langsung apa? Startnya dipilih after previous. Kemudian emphasis. Misalkan bakal pilih yang ini. Nah, tetap diatur apa? After previous. Jadi ketika Anda klik, dia punya dua animasi. Slide yang kedua, untuk objek yang kedua, kita klik objeknya, add effect, kita pilih misalkan ini. Jangan lupa startnya dibuat apa? After previous. Ya. Setelah selesai entrance, emphasis kita atur. Nah, sama ya. Misalkan ini. Kita buat apa? After sama. Ketika kita punya dua objek, kita akan mempunyai berapa? 4 animasi. Masing-masing ada entrance emphasis, dan slide kedua juga entrance emphasis. Baik. Kemudian setelah slide-slide kita atur dengan membuat secara otomatis karena satu arah, maka berikutnya kita akan mengatur perpindahan slide. Ini juga satu arah karena otomatis, ya. Baik, kita atur transition. Biar cepat, misalkan kita pilih ini aja deh. Nah, ini jangan lupa. Nah, jangan pakai on mouse karena satu arah. After saja. Waktunya bisa Anda tambahin berapa detik misalkan. Biar cepat saya apply to all, artinya akan teraplikasi ke seluruh slide. Sehingga seluruh slide saya akan menggunakan whip ini. Terakhir, satu lagi. Untuk satu arah maka dia akan berputar mulai slide yang pertama sampai slide terakhir. Ketika dia sampai ke slide yang terakhir, maka dia akan kembali ke slide yang pertama. Itu cara mengaturnya, slideshow, kemudian set up slideshow, kemudian loop continuously until press escape. Artinya ketika Anda tekan escape baru loopingnya atau perputarannya akan berhenti. Pastikan ini tercawang, kemudian oke. Kita praktekkan sekarang slideshow view show atau from beginning, slideshow from beginning, atau kan F5 juga boleh. 5 detik. Set. Dia kembali ke slide yang pertama. Dia akan berputar terus sampai dia atau kita menekan tombol escape. Ini cocok untuk presentasi pada sebuah pameran atau iklan di kanan kiri panggung ketika ada konser atau pertunjukan apapun. Demikian menurutku karakteristik dari media presentasi satu arah. Ciri khasnya adalah semua bergerak secara otomatis dan tidak ada interaksi antara slide dan audiens. Jadi Anda nggak paham pun slide akan terus berjalan.
Gitu ya. Terima kasih. Selamat belajar.